Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Mercy. Larut dalam duka, percaya. Nah, bicara lebih detail, bicara tentang tadi kita udah bahas tentang bagaimana logistik, bagaimana sistem yang Mercy lakukan begitu ada berita atau terjadi di erupsi Semeru dan apa yang Mercy lakukan udah dibahas oleh Kak Ita. Sekarang Putra udah siapkan yang akan menjawab semua detailingnya, kan bagaimana manajemennya, bagaimana sistemnya itu bersama Dokter Yogi Prabowo. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Om, lebih Putra pengen langsung dong, udah pengen tahu nih kita nih. Putra dapat data dari tanggal 5 sampai 7 Desember sekitar seminggu yang lalu hasil asesmennya bahwa tim Mercy telah mengirim relawan persatu dari Jawa Timur, masuk lagi tim medis Yogyakarta, akhirnya pusat datang untuk bisa seperti ini. Nah, itu kan suatu SOP lah kita bilang atau udah standar buat Mercy itu. Nah, apa yang membedakannya dari rumah sakit ke bencana begini? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Mas Putra, di dalam penanganan bencana itu kita ada 4 fase kan. Yang pertama adalah fase tanggap bencana. Tanggap bencana. Kemudian ada fase recovery atau rehabilitasi. Oke, recovery. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fase mitigasi dan seterusnya. Mitigasi. Nah, jadi sekarang erupsi itu kira-kira sudah berlangsung seminggu lebih. Ya, artinya sebenarnya juga dari BNPB sudah menyatakan bahwa fase tanggap darurat itu sudah lewat. Oke. Nah, mari kita lihat ke belakang nih fase tanggap darurat. Nah, Mercy pada hari kedua sudah menurunkan tim. Ya, tim dokter-dokter ahli, dokter bedah plastik, dokter ortopedi. Ya. Terjun langsung yang kita turunkan adalah Mercy cabang Jawa Timur. Dari Surabaya. Jadi teman-teman datang ke situ untuk melakukan bantuan pada fase tanggap darurat. Nah, apa saja sih yang dilakukan pada fase tersebut? Nah, yang pertama adalah membantu proses evakuasi. Evakuasi korban-korban, apakah itu korban yang terkena lahar panas, tertimbun, dan lain-lain. Tentu saja ini bekerja sama dengan tim SAR. Ya. Kita lihat tuh puluhan atau bahkan lebih ya tim SAR datang bahu-membahu membantu untuk mengeluarkan dan korban-korban berhasil dievakuasi lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, berikutnya apa yang dilakukan? Ya ini ada strategi manajemen bencana yang kurang dipahami oleh banyak orang, yaitu yang namanya melakukan triase bencana. Nah, mungkin itu kita lebih pengen bawa itu bencana ya. Dokter Yogi nih. Apa sih triase bencana itu? Jadi pada saat kondisi korban itu banyak, ya, overload lah katakanlah, kita harus memilah dan memilih itu namanya. Korban-korban kita klasifikasikan mana yang berat, mana yang sedang, mana yang ringan. Lalu kita kirim ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang mempunyai fasilitas yang sesuai. Jadi misalnya gini, kalau korban luka bakar berat, kita paksakan dirawat di rumah sakit tipe C. Nah, ini biasanya dalam waktu 1 minggu nih wafat. Ya, walaupun ada tim dokter bedah plastik, tim lain-lain, ya, itu karena fasilitasnya nggak ada ICU, yang nggak ada unit luka bakar. Oleh karena itu dari awal sebelum dilakukan penanganan medis dilakukan stabilisasi lalu dirujuk ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi yang mempunyai ICU, misalnya ke Malang atau ke Surabaya. Nah, tapi teman-teman Mercy mengalami hambatan di sini. Nah, hambatannya adalah apa? Hambatannya untuk mengirim pasien dari satu daerah ke daerah lain, nah itu dia kadang-kadang tidak mudah katanya. Ya, karena ini menyangkut aturan dari mungkin Dinas Kesehatan Lumajang. Nah, ini artinya belum tentu dia mengizinkan. Kenapa? Karena mungkin Dinas Kesehatan Lumajang nggak ngerti tentang pentingnya triase bencana ini. Ini memang kita perlu terus-menerus melakukan edukasi, pemahaman kepada para stakeholder seperti Dinas Kesehatan, BNPB dan lain-lain
supaya mereka ngerti. Karena ini terjadi di hampir semua bencana. Apakah gempa, erupsi, dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga pasien-pasien ditumpuk di satu rumah sakit. Terjadi overload. Nah, pada erupsi Semeru ini, itu ada satu rumah sakit yang bisa digunakan, yaitu Rumah Sakit Dr. Harjoto. Di Pasirian, kan, kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah korbannya itu ada 70 ya. Sekitar 70-an korban luka bakar dengan berbagai grade. Itu sebagian besar ditumpuk di situ. Nah, overload ini secara tidak langsung mungkin gini ya. Pokoknya udah sampai rumah sakit terus aman. Enggak. Kita lihat kapasitasnya. Tenaganya cukup nggak? Ya, obat-obatannya cukup enggak? Kemudian ICU dan lain-lain ada apa enggak? Pasti pada keadaan overload yang terancam adalah keamanan pasien, safety daripada pasien tadi. Bisa terjadi namanya secondary disaster. Secondary disaster. Iya, disaster yang terjadi akibat kesalahan dalam manajemen. Orang dengan sekian banyak korban bekerja kelelahan bisa human error. Lalu bisa terjadi infeksi. Nah, ini makanya tim Mercy yang dari Surabaya dia berangkat, ada dokter bedah plastiknya. Kita dari pusat menginstruksikan itu supaya melakukan triase bencana. Tapi hambatannya tadi belum tentu bisa diterima oleh otoritas tempat. Apakah itu BPBD, apakah itu Dinas Kesehatan Lumajang. Ini yang terjadi. Bahkan oleh Direktur Rumah Sakit Harjotonya belum tentu diizinkan. Ini apa karena kurangnya tadi Om bilang tadi ya, manajemen secara triase ini kurang familiar atau? Ya, memang kita akui. Tentang manajemen bencana ini orang belum banyak mendalami, ya. Bahkan di BNPB sekalipun itu kan manajemen bencana sangat luas. Ada manajemen bencana non medis. Ada manajemen bencana medis. Atau nama lainnya manajemen krisis kesehatan. Itu semua menyangkut tentang kesehatan. Kalau yang non medisnya apa misalnya? Bagaimana melakukan mitigasi membangun bangunan tahan gempa. Itu kan di bidang teknik. Atau bagaimana merelokasi warga supaya tidak terkena aliran lahar tadi. Nah, ini mungkin nanti juga yang akan dilakukan pada fase rehabilitasi ataupun mitigasi. Nah, itu ya. Nah, resultnya apa? Resultnya dari sekian puluh pasien ya ada yang meninggal. Kalau nggak salah berapa orang? 9 ya. Ya karena luka bakar berat gitu. Fasenya adalah mungkin hari pertama dia oke, hari kedua. Nah begitu dia hari kelima, ya keempat kelima timbul gejala sistemik. Sistemik itu menyeluruh yang bisa menyebabkan pasien mengalami gagal nafas dan meninggal. Ini ya, jadi bukan datang kemudian ngerjakan skin graft ataupun ngurus-ngurus selesai, enggak. Justru apa? Nah, jangan sampai gini loh. Begitu udah buruk banget, rumah sakit nggak mampu nanganin, baru mau dirujuk. Itu udah tidak mendapatkan golden time yang baik. Responnya yang terbaik adalah di awal. Begitu dia stabilisasi, segera kirim. Mudah-mudahan dia bisa ditolong di rumah sakit yang mempunyai fasilitas. Nah, ini lagi-lagi di Lumajang ada juga kejadian seperti itu. Nah, itu di fase tanggap darurat. Fase tanggap darurat tadi tujuannya apa? Menyelamatkan korban dan mengevakuasi baik korban yang meninggal maupun yang hidup. Lalu korban yang luka-luka diobatin, distabilisasi. Begitu semua korban sudah selesai, maka fase tanggap darurat selesai. Itu ya. Berikutnya apa? Berikutnya kita masuk ke fase rehabilitasi. Ini juga tim maka Mercy menurunkan tim lagi untuk melakukan program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Apakah itu rehab di bidang medis ya untuk pasien-pasien pasca pengobatan luka bakar atau pasca pengobatan ortopedi ataupun program rekonstruksi misalnya membangun atau memperbaiki fasilitas-fasilitas baik itu kesehatan, pendidikan,
ataupun rumah-rumah warga. Oke, Om. Nah, menurut data teman-teman Mercy yang kita dapat nih Om, sampai tanggal 7 kemarin, di minggu lalu ini mungkin kita bisa data yang bertambah mungkin atau berkurang ya. Ada 14 jiwa meninggal. Ada 96 jiwa luka-luka. Nah, ini yang menarik adalah 17 titik pengungsian di 3 kecamatan dan 17 desa terdampak abu, 5.200 jiwa terdampak dan 1.200 jiwa mengungsi. Nah, tadi seperti yang menjelaskan tadi ada manajemen ya bencana tadi lah yang membedakannya manajemen di pikiran seorang dokter Yogi ini kan biasa di rumah sakit nih Om kan UGD juga sebagai kepala itu kan juga biasa lah untuk dengar berisik yang emosional lah atau apalah. Nah di bencana ini bagaimana strategi tips dari dokter Yogi itu untuk ngadepin hal yang pasti crowded sekali. Satu lagi yang terlupakan ya selain tadi triase bencana. Yang sering terlupakan adalah pengelolaan namanya kelompok rentan. Jadi bukan cuma korban yang terdampak langsung oleh bencana, tapi juga masyarakat yang tidak terkena langsung terhadap bencana, tapi merupakan kelompok rentan. Kelompok rentan itu apa? Kelompok-kelompok yang berisiko begitu terjadi pengungsian, maka dia bisa terjadi risiko terkena penyakit, risiko mengalami kegawat daruratan. Misalnya Siapa itu kelompok rentan? Satu adalah ibu hamil, melahirkan, dan ibu menyusui. Yang kedua adalah balita. Nah, yang ketiga adalah geriatrik, orang-orang jompo, orang tua. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mengalami kegawat daruratan medis, misalnya mengalami serangan jantung, mengalami stroke. Ini biasanya akan sulit untuk mendapatkan pertolongan yang ideal di lokasi bencana. Begitu dia serangan jantung, orang situasi lagi bencana gini mau kemana? Ini terlupakan. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan manajemen secara komunitas tadi. Kita melakukan namanya risk assessment, apa risiko yang bisa terjadi, lalu kita lakukan upaya mitigasi. Nah, dengan adanya pengungsian tadi di beberapa titik, itu harus kita lihat betul, kita menilai risiko, ada siapa di pengungsian tersebut, apakah ada kelompok rentan tadi, maka kita harus menyiapkan upaya mitigasi. Misalnya membuat alur kegawat daruratan. Jadi kalau ada korban mengalami stroke, tidak sadar, mengalami nyeri dada ataupun sakit jantung, harus disiapkan, dia harus kemana? Siapkan ambulansnya, hubungi rumah sakitnya ke tempat yang tepat. Sehingga bisa menyelamatkan walaupun satu nyawa sekalipun. Nah itu jadi ini manajemennya kelihatannya sih enggak ini banyak menimbulkan kematian. Nah, erupsi ya sudah mulai sih di Kemkes saya lihat ya ada pusat krisis kesehatan, mereka membuat yang namanya klaster reproduksi, klaster balita dan lain-lain. Tujuannya itu sebetulnya, tetapi belum semuanya itu paham dan komprehensif. Apalagi misalnya dinas kesehatan ataupun BPBD di daerah belum tentu dia paham. Sehingga ini nggak terkelola dengan baik. Lagi-lagi Mercy, kita mengirimkan tim untuk mengelola pengungsian tadi. Jadi bukan cuma datang, lakukan pengobatan, tetapi salah satunya tadi mengidentifikasi kelompok rentan tadi. Dan balita di setiap daerah bencana, balita itu kelihatannya remeh nih. Yang diperlukan apa sih? Kalau kita tanya pada IDAI, Perkumpulan Dokter Anak, yang paling terdampak itu adalah ketersediaan makanan bayi. Sebab dia tidak diberikan dalam beberapa hari saja, itu bayi-bayi bisa mengalami kurang gizi, dan timbul masalah kesehatan seperti diare dan lain-lain. Ini bayi. Makanya kita harus pastikan ketersediaan makanan bayi cukup. Salah satu upaya mitigasi. Baik. Nah, itu ya, jadi pengungsian, rehabilitasi dan lain-lain itu masih itu kita lakukan di fase tanggap darurat dan rehabilitasi. Selain menolong korban, kita ngurusin kelompok rentan tadi. Jadi juga tadi kita sempat bahas juga sama Kak Ita ya Kak ya. Ternyata juga ada yang kayak ibu-ibu menyusui yang juga bingung. Anak dikasih ASI, emaknya stres, dikasih
susu botol teh takutnya ada apa gitu kan, Iya. ini bagaimana nih lagi Betul. coba dipecahkan juga Satu sih. lagi sterilitas. Sterilitas. Nah, Karena namanya makanan bayi itu harus steril. iya. Kalau enggak dia bisa terinfeksi macam-macam. Nah, disitulah otak Loterio gitu dibutuhkannya bisa solusi. Allah. Itu kita harus komprehensif lah. Tapi ya mudah-mudahan ya pelan-pelan ini Mercy juga nanti berusaha untuk mendiseminasi informasi-informasi ini sehingga masyarakat bisa banyak belajar tentang manajemen bencana yang benar. Iya. Akhirnya kita ketemu jawaban tadi itu pertanyaan itu tadi kan. Kalau di RSCM sudah ada sistemnya, sudah ada manajemennya tata rapi kan. Kalau di bencana tuh harus bikin manajemen baru, manajemen tergantungan tempatnya ya, notarnya. Beda kalau di Semeru beda sama NTT nih atau seperti apa nanti treatment yang akan. Dan kabarnya besok dokter mau berangkat. Melihat bagaimana perkembangan tim medis, lalu kalau seandainya sudah cukup rasanya ditarik, baru tim berikutnya masuk. Ya sebetulnya besok saya mau berangkat itu untuk melakukan asesmen, namanya asesmen untuk persiapan rehabilitasi rekonstruksi. Kira-kira kita juga nggak mau memberikan bantuan itu ya cuma sekedar ngasih apa gitu. Padahal itu udah banyak, udah dan terbuang. Kita mesti melakukan apa nih yang bisa kita lakukan, berikan yang signifikan. Kira-kira misalnya kalau dananya cukup, bisa kan kita membangun fasilitas kesehatan seperti yang kita lakukan di Gaza atau di tempat-tempat lain yang sifatnya berkelanjutan ya. Nah, Om Putra coba masuk ke hasil asesmen tanggal 7, di mana dibilang kasus luka bakar berat masih membutuhkan penanganan lanjutan hingga dibutuhkan tim bedah plastik. Nah, itu secara detailnya tuh Om ya, sulitnya atau besarnya anggaran untuk bicara, kita nggak ngerti nih Om bedah plastik seperti apa. Beratnya kasus ini tuh gimana? Masuk rumah sakit Haryoto doang kan yang ada dikasih. Sedangkan rumah sakit lain tidak mumpuni dengan burn unitnya tadi kan kita ya belum cukup. Nah, itu bagaimana? Kalau luka bakar kan bukan bedah tulang yang turun nih, bedah plastik karena memang keahliannya dia di situ. Iya. Jadi bagaimana nanti misalnya nih kulitnya terbakar. Kulit terbakar ini risiko macam-macam. Terinfeksi, lalu mengalami dia rusak lah seluruh jaringan di sini. Supaya dia nggak dehidrasi, misalnya harus diberikan cairan yang cukup, terutama yang berat, supaya dia tidak jatuh dalam shock dan infeksi. Setelah itu antibiotik. Dan dilakukan bedah plastik biasanya melakukan skin graft. Skin graft itu untuk supaya kulitnya dia sembuh, ya lukanya nggak ini terus, radang terus, dikasih skin graft. Makanya tim kita melakukan itu ya, berapa operasi itu ada ya? Iya. Ada dia lakukan 14 operasi di rumah sakit Dr. Haryoto tadi. Nah itu jadi Mercy ini emang lengkap sih. Mulai dari tim ini sampai tim ahlinya pun ada. Ya. Nah, bayangin tanggal 7 Selasa 7 Desember itu relawan dokter spesialis bedah plastik Mercy melakukan tindakan debridement. Immediate skin graft di rumah sakit Dr. Haryoto. Ya. Debridement tuh lukanya dibersihin, jaringannya matinya dibuang supaya nggak terjadi peradangan, lalu ditutup dengan skin graft supaya dia sembuh. Ya. Bahasa-bahasa medis lumayan ya, bikin pengetahuan kita lebih. Sebenarnya dia perawat tergantung derajat beratnya luka bakar. Kalau derajat berat biasanya perawatannya bisa berminggu-minggu. Dia dirawat di rumah sakit hingga dia sembuh, bisa berminggu-minggu dan memerlukan pembedahan berulang kali. Nah, nanti kalau sembuh dia ada namanya kontraktur. Kontraktur itu tadinya bisa ditekuk, nggak bisa ditekuk. Itu mesti dioperasi lagi supaya jari-jari ini biasa paling sering dia tekuk, dia nggak bisa dibebasin lagi dioperasi. Gitu. Itu harus dilatih, pasiennya harus dilatih kan? Nah, harus melatih diri kan. Selain bedah plastik, rehabilitasi medik juga perlu. Gitu. Dan itu mahal nggak satu orang kalau kira-kira? Mahal. Mahal ya? Ya, yang jelas akan membutuhkan biaya puluhan hingga ratusan juta. Ya seperti itu. Apalagi jumlahnya besar nih, ada 70 korban ya.
atau puluhan korban, tentu akan membutuhkan biaya yang besar. Iya, iya. Dan itu dengan hadirnya para dokter ahli mercy tentu saja memberikan sumbangsi yang cukup signifikan ya. Selain menyelamatkan nyawa, juga tadi mengurangi kebutuhan kos biaya tadi yang diukur. Nah, tadi aku ngobrol sama Kak Ita juga ada kebingungan kayak untuk evakuasi korban nih, Dokter. Karena kan memang beliau sebagai yang memang sering di bencana lah, nggak ngelihat dulu nih, oh luka bakar semua, kita nggak tahu pasien ini apakah diabetes kah atau apa gitu kan, semua harus tangani dulu nih. Ternyata setelah itu baru data berkembang. Awalnya di pasien 92 gitu kan kayak, terus meninggal 14, tiba-tiba bisa bertambah karena memang kita tidak bisa diagnosa langsung penyakit yang pasien ini derita saat itu. Nah itu sering terjadi di lapangan. Dokter, kita baru mengerti pentingnya arti manajemen bencana itu sih. Ya, akhirnya pengelompokan, bagaimana bikin kelas-kelas tertentu sehingga kita tahu. Nah kalau COVID sendiri kemarin gimana? Kan itu ngumpul tuh semua. COVID sekarang nih ya. Waktu di sana kan ngumpul semua. Ya, COVID kan salah satu sebenarnya gini, kalau kita lihat secara nasional kan kasusnya udah turun sebenarnya. Tapi memang kekhawatiran masyarakat, terutama para orang-orang kesehatan ini masih mungkin kena traumatis yang segala Omikron lah apa. Sebenarnya tergantung cara pandang kita. Nah ternyata memang sekarang sudah terbukti bahwa Omikron juga tidak terlalu bahaya. Tidak terlalu bahaya, artinya itu bagian daripada proses virus ini menjadi lemah dan menjadi virus biasa. Jadi bukan virus yang berbahaya lagi. Itu pun juga ya masih banyak misteri. Tapi tetap saja di dalam melakukan pertolongan Semeru ini, kita semua memperhatikan protokol COVID. Tetap kita jangan sampai pasien-pasien ataupun para sukarelawan ini tertular. Begitu ada gejala tes langsung omnya dicek gitu ya. Tes terlalu lengkap sih enggak mungkin, tapi paling tidak protokol kesehatan dijalankan. Prokes. Yang nggak pakai modal ya, prokes. Kalau tes ini kan PCR segala macam pakai modal ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Kaita ada pertanyaan yang lebih ini nggak untuk Dokter Yogi? Kira-kira ini kan pasti ada hal yang rumit di balik kita yang awam tuh ngelihat bahwa bencana itu pakaian bekas lah gitu ya, obat-obatan. Kita kan nggak tahu akhirnya ternyata untuk luka bakar sendiri biusnya mahal banget misalnya, terus dapetinnya gimana gitu kan. Seringkali para donatur itu cuma berpikir bahwa menyumbang tanpa mengerti penggunaan uang itu bagaimana gitu ya. Tadi Dokter Yogi kan sudah menjelaskan bagaimana tindakan yang akan dilakukan bila pasien terjadi luka bakar step-stepnya. Penting nggak edukasi ke masyarakat? Misalnya nih yang sedang booming, berarti kalau dalam erupsi gunung dimanapun terjadi luka bakar, seberapa penting kita mengedukasi masyarakat terhadap penanganan luka bakar? Jadi memang dalam kita satu sisi kita senang berbangga dengan begitu banyaknya lembaga yang antusias dan berkontribusi, puluhan datang. Tapi sekali lagi kita harus mengkoordinir, atau pemerintah harus mengkoordinir mereka supaya bantuan-bantuan yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga tadi bisa konstruktif, sinergis konstruktif dengan apa kebutuhan dari para korban. Nah, oleh karena itu perlu, jadi misalnya gini, pada fase awal harusnya ada yang melakukan rapid health assessment atau initial assessment. Apa itu? Yaitu menilai kira-kira apa kebutuhannya, fasilitas apa yang rusak, apa yang masih bisa dipakai, apa yang dibutuhkan, sehingga masyarakat yang menyumbang tadi bisa tepat sasaran. Gitu. Jadi jangan misalnya memberikan pakaian bekas, bawanya aja susah nih misalnya kan. Misalnya begitu. Nah, apakah lebih baik ya, walaupun ada juga ya ini banyak masyarakat mampunya nyumbang pakaian bekas, ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga, bisa bermanfaat, tapi jangan arahnya itu sama semua. Nah, ini harus ada yang mengkoordinir. Nah, oleh karena itu ya Mercy sih sebisa mungkin
memberikan informasi kepada masyarakat tadi. Iya. Misalnya nanti besok nih hasil apa yang mau kita lakukan pada fase rehabilitasi rekonstruksi. Baik. Pembangunan puskesmas atau fasilitas pendidikan. Sekarang atau sesuatu umum lah Apa-apa. yang perlu untuk mensupply. Jangan kita misalnya ikut itu aja misalnya. Iya, Itu mubazir, uangnya juga nggak kepake, nggak kepake, nggak tepat pada tempatnya nggak lah, tepat sasaran. tepat sasarannya. Ya. Oh, oke. Dan memang waktu itu ada, sekarang itu masih tim 12 sampai 13 orang di sana ya. Ya, Ntar ya. Yang itu besok dokter mau cek bagaimana perkembangan dan apalagi tindakan atau sikap yang Mercy akan ambil karena menarik, mesti di blow up sih sebenarnya. Maksudnya gini, orang justru kemarin waktu kita acara aja tuh donate bersama seniman-seniman, kita bikin Mercy ikut bergabung, suara Mercy ikut bergabung sama teman-teman seniman juga. Tidak terfikirkan luka bakar gitu loh. Nah, kita taunya oh kayaknya ini mereka rumahnya mulai ketutup ini gitu Bu, itu kan, terus mereka butuh makanan ini itu. Kayaknya menjadi karakter kuat sekali bicara erupsi, bicara luka bakar, itu Mercy banget akhirnya. Karena informasi itu kayak kemarin Dik doang sampai kaget tuh. Ah serius lu? Nggak butuh makanan lagi? Enggak, ini hasil asesmen dari Mercy, makanan cukup lah kiranya. Malah butuh selimut gitu-gitu dan butuh obat-obatan untuk luka bakar dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya tergantung sih. Kita lihat nih, daerah yang terkenanya kan Kabupaten Lumajang. Dekat dengan Malang. Dekat yang bisa dicapai sejam 2 jam, ya kan? Artinya apa? Artinya secara bahan makanan pasti akan lebih mudah. Beda kalau misalnya yang terkena tuh misalnya nih, NTT nih ya. Iya, Nah, ini barangkali orang-orang yang ada di situ akan lebih mudah kekurangan bahan makanan dan lain-lain. Itu jadi cara asesmen juga beda, tergantung dari geografisnya. Atau yang kena di mana, di pulau mana gitu, misalnya Halmahera. Oh susah itu untuk mencapainya aja susah. Pasti itu rentan kekurangan bahan makanan, minuman dan lain-lain. Jadi gitu itu cara menganalisa, melakukan rapid assessment tadi. Nah itu ada ilmunya. Ada. Nah iya itu yang kita pengen tahu ya. Ada ilmunya. Karena kan kita pada awam ini kan nggak ngerti ya maksudnya. Yang kita tahu adalah oh ya ini deh. Kayak Aceh dulu ya, waktu tsunami Aceh. Tsunami ya. Kita datang bawa obat. Tapi orang sana ternyata korban mati semua. Nah, korban yang hidup, ya bagaimana? Orang air bersih nggak ada, mau minum dari mana dia? Nah, lalu kemudian kita kembali ke Medan, membawa truk-truk berisi air minum. Jadi bukan obat yang dibutuhkan. Itu contoh asesmen. Tergantung lokasi, tergantung tipe bencana. Kalau buat erupsi sebetulnya sih udah nggak asing kalau luka bakar. Dulu kan kita ada erupsi Merapi, bisa belajar dari sebelumnya. Selain luka bakar, ya biasanya sakit mata, saluran pernapasan kena debu, biasanya gitu. Itu semua sudah bisa kita pikirkan. Iya. Nah, tetapi tadi itu karena orang jarang tuh yang melakukan itu secara keilmuan sehingga ketika terjadi bencana terjadi lagi hal-hal yang karena emang sekolahannya belum ada sih. Manajemen belum ada sekolahnya bener nih. Iya. Perlu Indonesia perlu dibuka sekolah manajemen bencana. Wah, itu tuh. Di caps lock garis bawah. Jadi thumbnail kita tuh perlu manajemen bencana. Bisa dibahas lain waktu supaya kita ini paling nggak gini lah, mengedukasi pemerintah. Segera nih dibuka. Om pernah menginisiasi gitu nggak? Ngomong secara ini sih sering, cuma itu tadi kadang-kadang mereka nih nggak merasakan pentingnya itu. Oke. Gitu. Wow. Penting. Padahal sering terjadi dan lagi-lagi. Bukan sering terjadi, udah berapa dekade kita bencana terus. Ya. Dan memang daerah kita ya, rentan dengan hal yang seperti ini, pegunungan, laut. Harusnya kita seperti Jepang yang siap begitu ada gempa bumi ya, atau tsunami. Di Jepang terus yang udah siap. Yeah. Nah, contoh kesiapannya apa sih? Jadi begitu ada bencana itu masyarakat udah tahu dia harus lari kemana, apa yang dibawa, apa yang harus dia lakukan, gitu. Apa yang udah tahu. Jadi mereka tidak lari ke satu daerah yang sama, enggak. Supaya apa? Supaya nggak overload tadi. Iya.
pasien ini dibawa kemana, itu mereka sudah latih dan sudah terisi. Karena apa? Karena mitigasi dan fase keempatnya preparedness tadi dilakukan dengan baik. Kalau kita kan enggak, masih bingung semuanya mau dibawa kemana nih? Iya. Mau kemana? Di situ jeleknya, bukan jeleknya sih, karena kita belum sampai ke levelnya ke situ. Kita butuh buka diskusi itu sih Om ya, biar kesiapan setiap daerah kita, pemerintah kita, semua birokrasinya apapun itu punya satu pandangan yang sama bahwa ini penting. Perlu nggak sih? Apakah kita harus selalu kirim tim? Ini sekarang kan udah 10 tahun lebih, udah 20 tahun lah. Setiap bencana EMT, emergency medical team kirim. Nah, baru Semeru belum selesai. NTT. Sebelumnya apa? Banjir di Sintang segala. Itu relawan apa kecapean? Karena belum selesai. Jadi harusnya yang benar dibentuk apa? Adalah kapasitas kemampuan lokal. Jadi itu harus masyarakat harus mempunyai kemampuan menolong dirinya sendiri. Nah, kalau dia rumah sakit tersebut harus mempunyai konsep rumah sakit tahan bencana. Itu yang harus dibangun. Jadi kalau EMT, emergency medical team, mau berapa banyak? Wow. Kalau bencana setiap akhir tahun begini terjadi di berbagai tempat. Itu. Kapan dibangunnya? Rumah sakit baru sedikit karena COVID aja udah tutup. Di mana letak hospital disaster manajemennya? Gitu. Itu terjadi. Tutup. Wow, banyak PR gitu ya. Banyak PR gitu. Pusing kan? Pusing. Apalagi dokter Yogi. Saja pusing. Allah. Tapi boleh sih itu jadi pembahasan di negeri yang sangat subur ini ya. Kayaknya Mercy itu sebenarnya kita ingin membuat suatu disaster akademis. Tujuannya itu sih. Tujuannya bukan mau gaya-gayaan, tetapi supaya masyarakat ini informasi ini sampai ke masyarakat, edukasi. Apa-apalah Mercy jadi provokatornya, ya kan? Oh boleh. Cocok. Ini biar tahu juga nih sebagai tim kreatif. Kayak kemarin tuh mau berangkat tapi jangan gila, makin bikin susah Mercy ntar. Fotografer bisa yang foto, nggak ngerti bencana gimana. Ya kan Kak? Akhirnya kayak gitu-gitu kan. Jadi beberapa profesi yang kita jihad profesi di Mercy, pengen juga kontribusi kalau bisa ada kamera misalnya penting banget, Bro. Penting banget. Jadi kadang gini loh, kita jelasin pakai tulisan banyak-banyak. Itu bisa dijelasin pakai satu gambar yang informatif. Itulah kan kalau yang nggak ada ilmunya kan dia ngambil foto selfie malah. Iya. Foto selfie. Malah membahayakan kan medianya. Masyarakat marah kan? Iya. Karena selfie tadi. Jangan. Selfie itu kesel ya, apalagi orang Jawa Timur lihat nih kok selfie aja. Waktu Putra WhatsApp itu kan tim kreatif tuh ada nggak bisa nih, ada nggak kameramen yang punya basic pers, wartawan jurnalistik yang siap ready, pas ngelihat assessment Mercy dikirimin, wah jangan ngaco ntar malah karena kita punya ilmunya akhirnya kan. Kalau seandainya putra masyarakat kita kan bisa membantu kalau seandainya putra ngerti bagaimana cara tanggap bencana ini atau bersikap seperti apa. Nah, bahkan putra bilang kalau begitu cara Mercy masuk ke pelosok-pelosok, pantesan Mercy itu nggak jadi best angel buat TV-TV. Karena kalau itu kan bendera Mercy jarang lihat soalnya. Ternyata Mercy nggak di situ. Masuk ke dalam. Nah, bener tapi kan ternyata putra bilang ini nih akibatnya nih yang benar diam. Ya kan, maksudnya tuh ada hal yang kita nggak pernah ungkap, luka bakar contohnya gitu loh. Nah, terus tadi kita kaget juga, hati-hati loh Put, kata Kak Ita. Memang luka bakar fokus ke sini, tapi yang rentan ada juga. Benar. Sampai ada yang kontrasepsi. Ini mikirin itu, hati-hati ada bencana ya, banyak yang hamil dan lain-lain harus pikirin juga tuh. Belum ASI dan lain-lain. Oh iya juga ya. Kenapa sibuk mikirin Indomie, gue bilang. Ya kan? Jadi emang bisa di stop tuh. Waktu di Palu ya, wah korban banyak patah tulang segala macam. Orang mau melahirkan bisa dicegah? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap kita mesti melayani. Jadi kalau kita nggak siap melayani itu, mereka bisa bermasalah. Gitu. Dia bisa mengalami morbiditas, kesakitan. Gitu.
Itu yang sering dilupakan. Sering dilupakan. Sama satu tadi juga pertolongan pada penolong. Nah, Ternyata relawan juga butuh penolongan kan. Ternyata saking nggak diperhatiin, merasa Superman. Sebetulnya gini, makanya kalau di Mercy kita ada pelatihannya. Untuk even turun demonstrasi aja deh. Itu kalau nggak punya kemampuan survival yang basic, itu malah ngerepotin. Misalnya demo nih, bukannya ini kok demo apa konsumsinya biasanya? Nasi Padang. Nasi Padang. Iya. Demo kok makan nasi Padang. Banyak minum aqua. Akibatnya apa? Ngantri toilet. Iya. Bukannya demo. Iya benar. Iya. Harusnya tuh bagaimana kita supaya demonya sukses gitu kan. Jadi jangan banyak minum. Terus banyak bergerak, jangan diam supaya kencingnya itu berubah jadi keringat. Iya. Kencingnya berubah jadi keringat, lalu makannya jangan yang cepat. Misalnya yang kalorinya tinggi, sereal ataupun coklat misalnya. Itu ada ilmunya survival. Iya. Di daerah-daerah begitu. Nah, kalau makannya nasi Padang, sambal hijau. Iya. Kalau model mules perutnya nyari toilet ya. Kalau model sebentar dia pulang. Iya, kalau model Yono ini Om, dia nggak apalagi sama terongnya Kaita. Iya. Nggak demo yang tidur. Udah penyakit kenyang. Ini dokter Yogi ngomong, makan sebagai tim medis loh ya. Iya. Demo Jadi kayak gini loh. Gitu. Bahkan itu survival ya, betul itu butuh ilmu. Itu aja butuh ilmu. Nah, makanya tadi berkaitan sama relawan yang di lapangan yang perlu ditolong tadi. Iya. Makanya para penolong itu tidak boleh menjadi namanya secondary victim. Sukarelawan yang dikirim tidak mempunyai bekal yang cukup. Nah, berisiko, dia kelompok risiko juga. Iya, Risiko menjadi secondary victim. Itu nggak mampu survive, baru sehari 2 hari udah minta pulang. Iya. Terus sakit. Ya. Batuk, pilek, sakit, pegel-pegel. Bisa. Iya. Itu kejadian. Terus stres karena sinyal nggak ada, Om. Nggak biasa ada sinyal. Wah, gua nggak ada sinyal puyeng deh. Iya kan, nggak ada sinyal pusing. Nah, itu ada pelatihan itu. Ada pelatihan. Mental, selain mental, fisik. Di Mercy ada tuh, Meh? Bisa dilatih. Ada tugasnya Mbak Luli. Bikin program itu keren sih, Pak. Karena tadi Betul Yogi udah bilang faktanya berkali-kali. Apakah selalu mesti tim emergency yang harus turun dulu? Kenapa nggak kekuatan lokalnya dikuatkan? Pendidikan ilmu tuh nyampe ke tahap terdekat dari itu, ya kan? Dan ini kita harus mau kerja apa aja. Ntar saya ini ahli bedah datang satu tempat, nggak ada pasien yang perlu dibedah, stres dia kan. Iya. Ngapain saya di sini? Gitu. Padahal ada perlu bersih-bersihin, ya itu bisa. Nah, kalau pada manajemen bencana tuh gitu, harus mau apa aja. Baik. Kira-kira cukup. Salam buat semua teman-teman Mercy. Assalamualaikum. Salam. La